Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis Ibu Martia Agustina STHI MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, nomor pokok mahasiswa 21.12.5511 dari program studi Pendidikan Agama Islam Lokal 2D Fakultas Tarbiyah. Adapun yang akan saya bahas yaitu kelayakan at-tahammul al-hadis dan kelayakan al-ada al-hadis. Berikut videonya. Kelayakan tahammul al-hadis dan ada al-hadis. 1. Kelayakan tahammul. Pembahasan. Tahammul menurut bahasa berarti menanggung, membawa, atau biasa diterjemahkan dengan menerima. Menurut istilah, tahammul adalah mengambil atau mendapatkan hadis dari shahih atau guru dengan cara-cara tertentu. Para ulama ahli hadis mengistilahkan menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seseorang guru dengan menggunakan beberapa metode penerimaan hadis dengan istilah al-tahammul. Sedangkan ada adalah menyampaikan hadis kepada orang lain. 1. Kelayakan tahammul. Yang pertama, mendengar. Maksudnya, seorang perawi menerima hadis dari gurunya melalui pendengaran langsung. Cara ini merupakan cara terbaik di antara cara-cara yang lain. Lafaz yang mengisyaratkan bahwa seseorang meriwayatkan secara mendengar adalah lafaz sami'tu atau artinya aku sudah mendengar. Yang kedua, atau membaca. Maksudnya adalah seorang perawi membaca suatu hadis kepada seseorang guru atau dibacakan hafalan kepada guru, atau memperhatikan pembacaan seseorang yang membacanya, baik dari kitabnya maupun dari hafalannya. Lafaz yang digunakan dalam jenis periwayatan ini adalah qara'tu ala fulan dan sejenisnya. Ijazah menurut bahasa berarti memotong, melaksanakan, membenarkan, seperti azazal, aqda, atau sama dengan dia membenarkan akad, atau artinya dia menyatakan sahnya akad itu. Dalam istilah ulama hadis, ijazah didefinisikan seseorang guru mengizinkan kepada seseorang untuk meriwayatkan hadisnya atau kekurangannya. Dalam hal ini diperlukan 4 unsur. Mujiz yaitu shahih yang memberikan ijazah, mujaz yang menerima ijazah, mujazbih kitab atau juz dan seumpamanya, serta lafaz ijazah yaitu ibarat yang menunjukkan kepada keizinan periwayatan. Yang keempat, munawalah atau memberi. Maksudnya adalah seorang guru memberi kepada seseorang murid kitab asli yang didengar dari gurunya atau salinan yang sudah dicontohkan seraya ia berkata, inilah hadis-hadis yang aku telah dengar dari si fulan, maka riwayatkanlah dia dari nadaku dan aku telah kepada engkau meriwayatkannya. Munawalah terbagi lagi kepada munawalah yang menyertai ijazah dan munawalah yang tidak menyertai ijazah. 2. Kelayakan ada. Al-ada adalah proses menyampaikan hadis oleh perawi. Proses ini berlaku selepas proses tahammul. Sekiranya tidak melalui al-tahammul, maka proses al-ada tidak berlaku. Ketetapan ini adalah untuk memastikan proses penyampaian hadis berlaku dengan sempurna tanpa sembarang keraguan. Ia juga memastikan berlaku kesinambungan terhadap jalan periwayatan daripada proses al-tahammul dan al-ada. Dalam hal ini, al-tahan menegaskan bahwa majoriti ilmuwan Islam, khususnya pakar-pakar ilmu hadis, mensyaratkan sekurang-kurangnya 2 ciri bagi seseorang perawi yang boleh diterima periwayatannya, yaitu 1. adalah al-rawi atau keadilan perawi. Keadilan bagi seorang perawi merupakan status perawi tersebut. Ia meliputi statusnya sebagai seorang yang beragama Islam, balik, berakal, bebas daripada sebab-sebab kefasikan, yaitu tidak melakukan dosa besar atau berterusan dalam melakukan dosa kecil, serta bebas daripada setiap perkara yang mampu mencalarkan marwah dirinya. 2. Dab al-rawi atau kejituan perawi. Dab al-rawi ialah keadaan memori seseorang perawi yang tepat hafalannya, selamat dari kesalahan atau ragu-ragu, dan berkemampuan untuk menghadirkan apa yang dihafalnya apabila diminta pada bila-bila masa. Sifat dabit terbagi kepada 2, yaitu dabit sadri dan dabit kitabi. Perawi yang dabit sadri adalah perawi yang menghafal apa yang didengarnya dan mampu untuk memberitahu apa yang didengar dan dihafalnya sebagaimana dia mendengarnya pada bila-bila masa.
Perawi yang dabit kitabi pula ialah perawi yang benar-benar menjaga catatannya daripada hilang, dicuri, diubah, atau diseleweng bermula dari saat dia mencatatnya, sehinggalah dia diminta untuk mengemukakan catatannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.